Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda, pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung? Bahagia, senang sekali Alan Albana bisa membersamai Anda di kesempatan kali ini. Kita akan membahas topiknya di Mutiara Pagi mengenai dampak sholat dalam kehidupan. Sudahkah Anda rasakan dampak dari sholat-sholat yang Anda laksanakan? Lantas, kalau misalkan belum terasa, apa sebetulnya dampak sholat yang itu bisa dikatakan sholatnya ideal gitu, atau sholatnya diterima seperti itu? Dampak-dampak seperti apa yang tentunya bisa dirasakan? Terkait topik itu kita juga akan membahasnya bersama Ustadz Saiful Jafar Sidik, Eshum MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali ya. Subuh-subuh Subuh-subuh standby pagi gitu ya. Iya. Nih Kang Ustadz, berbicara mengenai dampak sholat. Oke. Seperti apa sih sebetulnya sholat itu bisa berdampak dalam kehidupan kita? Mangga. Iya. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kalau kita perhatikan di antara syariat-syariat Islam itu semuanya Allah turunkan syariatnya di muka bumi. Mulai dari saum Allah syariatkan langsung di dunia. Zakat Allah syariatkan langsung di dunia. Kemudian haji, umroh dan ibadah-ibadah yang lainnya Allah turunkan syariat ketentuannya di dunia. Diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW, diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad. Tapi berbeda dengan sholat. Sholat itu tidak pernah Nabi menerima perintahnya, tidak pernah menerima syariatnya itu di dunia. Tapi Nabi SAW harus menerima perintah sholat. Nabi sendiri menghampirinya ke langit ketujuh yang kita sebut dengan Sidratul Muntaha. Inilah latar belakang bagaimana pensyariatan sholat itu sampai melewati 7 langit. Di peristiwa Mi'raj ya, Isra Mi'raj. Isra itu perjalanan cepat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'rajnya itu perjalanan melewati 7 langit. Langit pertama Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Adam. Langit kedua Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi berjumpa juga dengan Nabi Isa. Kemudian juga berjumpa dengan Nabi Harun, Nabi Yusuf, kemudian Nabi Musa, yang nanti ini cikal bakal Nabi Musa yang kemudian menjadi sholat itu sehari 5 waktu. Jadi kalau kita lihat latar belakang perintah sholat itu berbeda dengan perintah-perintah yang lainnya. Jadi ibadah sholat itu adalah ibadah yang langsung Nabi Muhammad terima dari langit ketujuh, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholat itu istimewa, dan simbol sholat itu adalah simbol bagaimana komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholat itu ternyata hadir perintahnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus menghadapi 3 peristiwa besar. Ini sebelum ada sholat, Nabi dihadapkan 3 peristiwa besar. Peristiwa yang pertama kita sebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggalkan pamannya. Adalah sosok yang menopang dakwah Nabi, sosok yang sejak Nabi kecil, Abu Thalib inilah yang kemudian mengayomi, mengasuh, mendidik ya, menyayangi Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW itu tidak lama, sebulan lebih, Nabi ditinggalkan oleh sosok yang sangat luar biasa, istrinya tercinta Khadijah radhiyallahu anha. Makanya 2 sosok ini merupakan sosok yang sangat hebat, berpengaruh kepada Rasulullah. Yang motivasi aspek eksternalnya, yang membela Nabi dari aspek eksternalnya itu ada Abu Thalib.
Nabi Muhammad nggak berani diganggu sampai disakiti fisiknya oleh kafir Quraisy, karena yang paling terdepan pembela Nabi Muhammad itu adalah sosok pamannya Abu Thalib, sosok eksternal. Di rumah ketika Nabi dicaci maki, dikatakan gila, dikatakan majnun, sedang lelah-lelahnya, sedang capek-capeknya, pulang ke rumah ada sosok istri yang menenangkan, menenteramkan. Bahkan Khadijah itu adalah pelipur lara. Di saat Nabi sedih, maka Khadijah mampu membuatnya tersenyum. Di saat capek pulang dari di luar sana dengan caci makian, pulang dakwah, maka di rumah ada sosok Khadijah yang mampu menenangkan, menenteramkan. Makanya wajar kata para ahli sejarawan, ini disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Pertanyaannya, apakah sebelum itu Nabi tidak sedih? Ya tentu sedih. Nabi kan ditinggalkan ayahnya, ditinggalkan bundanya, ditinggalkan kakeknya, kemudian kehidupannya kan sangat luar biasa berat. Tapi sosok ini berpengaruh besar kepada Nabi. Setelah ditinggalkan tidak lama oleh istrinya, ya ini jaraknya dekat, ditinggalkan pamannya, tidak lama ditinggalkan istrinya, tidak lama kemudian Nabi pergi ke Thaif, tidak lama pula Nabi dilempari batu sampai berdarah-darah. Jadi luar biasa, Nabi bertubi-tubi melewati 3 peristiwa ini. Tidak lama kemudian Allah menghadiahi sholat. Disinilah apa sebenarnya manfaat dan dampak sholat dalam kehidupan. Sebelum ada sholat, Nabi itu mengandalkan 2 sosok ini. Kalau lelah, capek, mau curhat, atau mau bisa mengobati hati, 2 sosok ini menjadi tumpuan Nabi. Tapi ketika 2 sosok ini tidak jadi tumpuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dengan ibadah sholat Allah menjadi tumpuannya. Makanya Nabi itu selalu menjadikan ibadah sholat itu sebagai pelipur lara, menjadi charger, menjadi penyemangat. Makanya selalu berkata kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholah. Wahai Bilal, jadikanlah sholat itu menjadi istirahat buat kami. Jadi sholat itu bukan membuat capek, justru bagi Nabi itu sholat itu adalah sebagai hiatus, jeda dari rumetnya aktivitas kehidupan. Dengan ibadah sholat maka kita di-charger lagi, dicas lagi. Begitu, makanya kalimatnya arihna bisolah, ya Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Di kita ada juga dipaketkan dengan makan, dengan istirahat, jadi isoma, istirahat sholat makan gitu. Tapi sebenarnya bagus itu. Kalau selalu ada aktivitas, ada isoma, bukan ima, ya, istirahat makan, tapi sholatnya dibawa, karena sholat itu merupakan proses charger. Selain itu juga Nabi tidak pernah melewatkan sholat malam, karena sholat malam menjadi momentum intimasi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di lainnya, di saat orang lain tertidur, maka sholat malam, sholat tahajud itu adalah romantisme seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua beban-beban dunia itu bisa mampu ringan di hadapan Nabi hanya dengan 1 sholat malam. Sholat wajib jangan ditanya lagi, tapi sholat malam ini mampu meringankan beban-beban kehidupan. Ya, makanya dampaknya itu harusnya bagi kehidupan kita itu 1, ya, membuat kita jadi semangat. 2, munculnya optimisme. 3, beban kehidupan akan terasa ringan ketika disandarkan kepada Allah melalui sujud-sujud kita dalam sholat. Yang keempat, solusi akan selalu muncul ketika ibadah sholat. Makanya Umar bin Khattab itu kalau mau berperang atau menghadapi masalah kehidupan tapi belum terselesaikan atau belum ditemukan problem solvingnya, solusinya, biasanya Umar bin Khattab itu sholat 2 rakaat. Dan setelah itu ditemukanlah solusinya. Kalau perang, strategi perangnya. Begitu. Itu barangkali Kang Alan.
Baik, terima kasih tentunya juga untuk Anda pemirsa dan juga pendengar Mutiara Pagi RRI Bandung. Kita sedang membahas terkait mengenai dampak sholat dalam kehidupan ya. Tadi bahwa sholat bisa menambahkan semangat, optimisme, kemudian juga beban diringankan, bahkan bisa memberikan sebuah jalan-jalan keluar gitu atau menjadi solusi seperti itu. Namun Kang Ustadz, bagaimana tentunya sholat yang seperti apa, kan gitu ya? Sholat seperti apa yang tentunya ini bisa berdampak dengan kehidupan. Karena ada yang sholat ongkoh, tetapnya rungsing gitu. Gitu. Ini terletak apakah orangnya atau memang sholatnya gitu. Jangan sampai orangnya tapi menyalahkan sholatnya. Tapi kan akhirnya pertanyaannya adalah sholat yang seperti apa yang ini bisa berdampak tentunya, Enggak? Ya. Ini sangat penting juga. Ini pertanyaan yang sangat penting buat kehidupan kita ketika kita sholat, tapi ternyata sholat kita malah tidak berdampak. Begitu. Pertanyaannya berarti ada yang salah. Tentu yang salah bukan sholatnya, karena itu kan syariat dari Allah. Nggak mungkin sebuah syariat itu salah padahal sumbernya bukan dari manusia. Sholat itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti dari kita. Yang pertama harus dicek lagi nih, sholat kita itu apakah betul sholat kita itu betul-betul sesuai dengan apa yang Nabi contohkan. Kan Nabi sudah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Nah, sholat kita jangan sampai sholat yang hanya lahir dari sholat kultural. Nah, gitu gerakan anak. Kenapa begitu bacaannya? Nggak tahu, saya mah sejak kecil begini. Oleh orang tua diajarkan begini tanpa pernah melihat ilmunya bagaimana. Ya, Nabi bagaimana sih mengajarkan? Kalau rukunya bagaimana, bacaan rukunya bagaimana? Itu kan ada sekarang buku-buku tentang ibadah sholat ya, berdasarkan dalil, berdasarkan Quran, hadis, berdasarkan ulama-ulama kredibel, ulama-ulama fikih yang konsentrasi di bidang fikih, terutama di bidang sholat. Itu kan banyak. Nah, sudahkah kita sholat kita itu bukan hanya secara kultural, tapi juga by ilmu ya, berdasarkan ilmu, berdasarkan keterangan, bukan berdasarkan ikut-ikutan. Itu penting. Nabi pernah menemukan seorang sahabat, Kang Alan. Lalu ketika sahabat itu sholat, kata Nabi, irji, ulangi lagi. Fa inna kalam tu soli, karena kamu belum sholat. Akhirnya dia sholat lagi. Kalau nggak salah itu dalam riwayat sholat duhur. Dia sholat lagi 4 rakaat. Lalu kemudian setelah beres 4 rakaat kedua, kata Nabi, irji, fa inna kalam tu soli, ulangi lagi, karena kamu belum sholat. Sampai ketiga kalinya, 4 kali rokaat berarti 12 rokaat kalau dijumlah-jumlah. Tiba-tiba setelah selesai itu Nabi bersabda lagi, irji, ulangi lagi, fa inna kalam tusoli, karena kamu belum sholat. Akhirnya orang ini baru bertanya, ya Rasulullah, lalu bagaimana sholat yang benar? Baru Nabi menjelaskan. Ya, bukan Nabi ngeprank. Kenapa Nabi nggak ngasih tahu? Nabi sedang ngecek. Ketika dikasih tahu bahwa kamu tidak sholat atau belum sholat karena sholatnya gak benar, ini orang nggak merasa nggak benar, makanya nggak bertanya. Dia sholat lagi berdasarkan ilmu dia. Ketika sudah kedua kalinya kata Nabi kamu belum sholat, masih kekeh dia mau sholat versi dirinya. Baru sudah capek mungkin 12 rakaat, 4 rakaat diulang-ulang, baru bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sholat yang bagaimana? Baru Nabi terangkan. Kata Nabi, yang pertama isbagil wudu, ya, sempurnakan wudunya. Wudu kamu tadi nggak benar tuh. Dari wudu aja udah nggak benar. Dicek lagi oleh Nabi dari awal, wudunya yang benar. Kemudian setelah itu, nah sholatnya bagaimana, sholat yang benar. Itu jadi bisa jadi bukan karena sholatnya yang tidak berdampak, kitanya ketika menjalankan sholat itu tidak by ilmu gitu. Nah, yang ketiga harus khusyuk. Ini yang paling berat ya. Ini dialami oleh semua termasuk saya. Menghadirkan sholat yang khusyuk itu sangat sulit, sesulit-sulitnya. Setiap kali takbir Allahu Akbar, ingat
kunci di mana ya, kunci motor, kemudian jam tangan di mana. Selalu ingat hal-hal yang duniawi. Padahal sebenarnya sholat itu adalah sedang terjadinya interaksi komunikasi kita dengan Allah. Tapi saat ngobrol saja kita dengan Allah masih tidak fokus, mikirnya kemana-mana, kan itu mengurangi dampak itu. Makanya sholat itu harus khusyuk. Nah, bagaimana menghadirkan sholat yang khusyuk? Seminimal-minimalnya apa yang kita baca itu paham, atau yang kita hafalkan doa-doa sholat atau bacaan sholat, gerakan sholat itu minimal terjemahnya pernah kita baca, sehingga sujud kita resapi apa yang kita baca, kita pahami. Ruku kita baca, kita pahami. I'tidal kita, al-fatihah kita. Itulah sholat yang menjadi berdampak ketika 3 aspek tadi itu kita jalankan, gitu Kang Alan. Baik ya. Ini ada sebuah katakanlah anekdot gitu atau celoteh gitu ya. Iya. Ketika berbicara, cenah dia mah sholat tapi maksiat jalan. STMJ ya. STMJ gitu ya. Sholat terus maksiat Sholat jalan. terus maksiat jalan. Ada lagi yang sholat tara gitu maksiat jalan. Lebih parah itu. Level yang paling parah. Nah, gini Kang Ustad, ketika berbicara mengenai tadi ada sebuah keafdolan dalam sholat. Kemudian ini yang dia sholat tapi maksiat juga jalan. Iya. Ini seperti apa? Bagaimana ya? Oke. Betul, ada yang sholat tapi maksiat tetap jalan. Ya, atau istilahnya nanti tadi STMJ, sholat jalan, maksiat terus gitu ya. Nah, apakah bermakna percuma sholat itu? Lebih baik seperti saya mangga sholat ya tapi istiqomah maksiat gitu. Apakah menjadi kesimpulannya begitu? Ya tentu tidak. Kalau mau dibandingkan antara yang tidak sholat dan maksiat dengan sholat dan maksiat, lebih baik yang mana, begitu kan? Ini bandingannya 2 ini. Yang tidak sholat tapi maksiat, yang sholat tapi maksiat gitu. Ini mah tidak sholat maksiat, ini mah sholat maksiat. Yang mana? Ya yang sholat meskipun masih melakukan kemaksiatan. Sholat lagi, maksiat lagi, sholat lagi, maksiat lagi. Minimalnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat itu sebagai penggugur dosa. Orang yang tidak sholat, maksiat, dosa. Tidak sholat, maksiat, dosa. Tidak sholat, maksiat, dosa. 5 kali maksiat, 5 kali dosa. Orang yang sholat, dia maksiat, sholat dihapus. Maksiat lagi, dosa lagi itu. Lalu kemudian sholat duhur dihapus. Dari duhur ke asar godaan maksiatnya, terjadi lagi maksiat. Akhirnya dia sholat lagi asar dihapus. Terjadi lagi maksiat ketika jeda asar ke maghrib itu dia melakukan dosa. Maghribnya dia sholat terhapus. Kemudian isanya, menjelang isanya dia terjadi maksiat lagi. Lalu dia sholat isya terhapus. Nah, malamnya tos we bobo ya, jangan terlalu maksiat karena nggak ada sholat lagi kecuali mau sholat qiyamul lail, sholat tahajud. Jadi masih mending itu yang STMJ kalau mau dibandingkan yang tidak sholat tapi tetap maksiat, ya masih mending ini karena Nabi mengilustrasikan sholat 5 waktu itu seperti kamu tinggal di pinggir sungai yang jernih, lalu kemudian sehari kamu mandi 5 kali. Bagaimanakah kondisi tubuhmu? Maka kata para sahabat tentu sangat bersih. Demikianlah dengan ibadah sholat. Jadi ibadah sholat itu selain berdampak kepada tadi ketenangan itu, tapi juga bisa berfungsi untuk menggugurkan dosa-dosa. Bahkan jangankan dari sholatnya, dari wudunya saja. Setiap air wudu yang kita basuh ke tangan, maka tetesan air wudu yang dari tangan itu berguguranlah dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan. Ketika kita basuhkan ke muka, maka berguguranlah dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota muka gitu. Jadi lebih mending yang tadi. Tapi kalau mau dibandingkan bagaimana kalau yang sholat tapi istiqomah, tidak terjebak kepada kemaksiatan, ya ini yang paling utama. Ya, tapi kan untuk mencapai ini perlu proses.
Mungkin orang itu prosesnya baru ini, yang baru STMJ, ya. Tapi yang STMJ ini jangan punya kesimpulan, berarti udah wes sholatnya berhenti. Jangan. Justru harus punya kesimpulan, maksiatnya sebisa mungkin harus sampai berhenti. Sholatnya berarti harus ditingkatkan kepada sholat yang khusyuk tadi. Begitu Kang Alan. Nah itu tadi ya. Jadi kalau merasa masih suka maksiat, banyak wudu. Banyak wudu, betul. Menggugurkan. Iya betul, menggugurkan. Apa langsung sholat, jangan wudu aja. Gitu ya. Terima kasih tentunya untuk Anda pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung, masih bersama kami. Kita membahas mengenai topik yang tentunya ini luar biasa gitu ya, menarik. Dampak sholat dalam kehidupan. Sudahkah sholat Anda berdampak gitu ya? Ada hal-hal yang tentunya perlu kita pahami. Kadang orang itu melakukan tapi tidak tahu why-nya gitu. Kenapanya saya harus sholat seperti itu. Selain juga itu adalah salah satu bentuk penghambaan gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak poin-poin ini yang perlu ditekankan kembali. Dan tentunya juga terima kasih untuk Anda pendengar dan juga pemirsa yang sudah menyimak melalui channel YouTube kami di RRI Bandung Live. Anda bisa berikan komentarnya atau berikan tanggapannya, reaksinya boleh di-like, diberikan komentar, dan jangan lupa di-subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda bisa terus mendapatkan notifikasi dari siaran-siaran kami khususnya di Mutiara Pagi RRI Bandung. Dan untuk Anda juga yang menyimak nih dari Ciamis gitu ya, Tasikmalaya, Garut, kemudian juga Sumedang, Subang, dan Cianjur, kita dipancarluaskan luas sekali. Jadi alhamdulillah bisa menyapa juga yang ada di berbagai daerah lainnya, khususnya juga adalah wilayah Bandung Raya. Nah, terakhir mungkin Pak Ustadz boleh disampaikan juga, artinya adalah bahwa manusia perlu tahu why-nya, kenapa saya harus sholat seperti itu, sehingga nanti akan berdampak terhadap kehidupan sosialnya. Enggak? Ini yang kemudian nilai filosofis ya, kenapa kita harus sholat. Yang pertama ya, kita itu akan kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rojiun itu bahwa semua yang kita miliki termasuk diri kita juga itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, seberapa dekat kita dengan Allah? Seberapa kenal dengan Allah? Seberapa banyak kita berkomunikasi dengan Allah? Seberapa banyak kita melakukan hubungan yang spesial dengan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada ibadah yang betul-betul bisa mengikat diri kita dengan Allah, bisa mampu dekat diri kita dengan Allah, masih atau bisa dengan akrab ya, bercengkrama, berdua-duaan dengan Allah, lalu kemudian bisa bermunajat dengan Allah selain ibadah sholat. Karena ibadah sholat ini adalah ibadah yang identik individual kita dengan Allah, bainal abdi wa baina robbi. Jadi kaitannya dengan Allah itu adalah sangat dekat. Nah, bagaimana mungkin seseorang mau kembali kepada Allah tapi di dunianya tidak melakukan PDKT, tidak melakukan pendekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seorang kembali kepada Allah lalu kemudian kata Allah, "Siapa kamu?" Lalu kita mengatakan, "Ya Allah, aku ini adalah hamba-Mu, ciptaan-Mu. Aku hidup dalam keadaan Islam, aku pun mati dalam keadaan Islam." Tapi kata Allah, "Aku gak kenal kamu." Coba bayangkan ya, di momentum yang sangat genting di akhirat nanti, semua manusia kembali ya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta, tapi kita makhluk bagian ciptaan Allah tidak diakui gara-gara tidak dikenal. Jadi why? Kenapa kita harus sholat? Karena kita semua akan kembali kepada Allah. Dan sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, seberapa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, seberapa kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan ya kita belum dekat dengan Allah, jangan-jangan kita belum kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bagaimana mungkin kita akan bisa kembali kepada Allah dalam keadaan selamat, dalam keadaan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya di dunia saja kita tidak pernah berusaha
untuk menjalin hubungan komunikasi dengan Allah melalui ikatan hablum minallah, yaitu ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu barangkali why-nya, nilai filosofinya supaya kita bisa selamat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, tentunya juga kami ucapkan terima kasih hatur nuhun kepada Kang Ustadz yang sudah hadir di studio kami, Ustadz Saiful Jafar Siddiq Eshum MPD. Apa yang disampaikan mudah-mudahan bisa menjadi pengingat kita, penambah semangat kita untuk terus tentunya melakukan sholat, ditingkatkan kembali agar tentunya bisa berdampak bukan saja tentunya untuk kehidupan kita, namun juga untuk bekal kita di hari nanti. Dan terima kasih juga untuk Anda pemirsa dan juga pendengar Mutiara Pagi RRI Bandung sudah setia tentunya mendengarkan siaran-siaran kami yang disiarkan melalui siaran terestrial kami maupun juga di channel YouTube kami di RRI Bandung Live. Dan Anda bisa terus nantikan siaran-siaran Mutiara Pagi RRI Bandung. Bagi Anda yang ingin menyaksikan langsung live, Anda bisa cek channel YouTube-nya RRI Bandung Live. Di sana disiarkan berbagai informasi yang kami kemas dan kami hadirkan untuk Anda, termasuk juga Mutiara RRI Bandung. Jadi Anda silahkan berikan kolom komentarnya, boleh di like, di komen, di subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda bisa mendengarkan siaran-siaran Mutiara Pagi RRI Bandung langsung notifikasinya ke handphone Anda atau ke laptop Anda. Untuk itu sampai berjumpa kembali di Mutiara Pagi RRI Bandung selanjutnya. Saya Alan Albana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.